Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JP Lestari, NIM 1808056010. Saya dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai modal penugasan tidak seimbang. Bisa dilihat dalam PPT ini sudah ada soal mengenai modal penugasan tidak seimbang, yaitu PT Resta Square adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Perusahaan tersebut memiliki 5 jenis produk yang berbeda untuk dijual oleh 4 resellernya. Produk tersebut yaitu produk 1, produk 2, produk 3, produk 4, dan produk 5. Sedangkan resellernya yaitu reseller A, B, C, dan D seperti pada tabel di bawah ini. Nah, ini merupakan jenis produknya 1-5, resellernya itu A sampai D. Sedangkan ini merupakan nilai penjualannya. Lalu, dari data di atas, tentukanlah yang pertama penugasan pada tiap-tiap reseller yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan yang maksimum. Serta, hitunglah total nilai penjualannya. Untuk yang kedua, yaitu menentukan penugasan untuk tiap-tiap reseller yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualannya minimum, serta hitung total nilai penjualannya. Yang pertama, kita menyelesaikan kasus maksimumnya terlebih dahulu. Karena pada tabel sebelumnya merupakan kasus penugasan tidak seimbang, maka diperlukan penambahan variabel dummy pada jumlah baris atau jumlah kolom yang kurang. Di sini jenis produknya ada 5, sedangkan resellernya ada 4, maka yang diperlukan dummy adalah resellernya. Lanjut, yaitu melakukan operasi baris dengan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terbesarnya. Diketahui bahwa baris A memiliki nilai terbesar 8, baris B memiliki nilai terbesar 9, baris C nilai terbesarnya 7, baris D nilai terbesarnya 10. Setelah itu, mengurangkan setiap barisnya dengan nilai terbesarnya tersebut. Seperti 8 dikurangi 8 yaitu 0, 8 kurangi 6, 2, 8 kurangi 4, 4, 8 kurang 3 yaitu 5, 8 dikurang 2 yaitu 6. Begitu pula seperti baris ke B, C, D, dan dummy-nya, sehingga diperoleh tabel seperti di bawah ini. Lanjut, langkah yang ketiga yaitu memeriksa kelayakan dan keoptimalan penugasan dengan menggambarkan garis vertikal atau horizontal dari jumlah nol terbanyak. Diketahui tabel sebelumnya yaitu dengan nilai seperti ini. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa yang ada 0 terbanyak itu pada kolom 2, ada 3, kolom 5, 2, kolom 1, 2, dan pada kolom 3, 1, kolom 4, 1. Maka yang dicoret terlebih dahulu yaitu kolom 2, terus kolom 1, kolom 5, dan dummy-nya. Lalu hitung garis yang terbentuk dari pencoretan tadi, yaitu 1, 2, 3, 4. Jumlah gambar yang terbentuk, garis yang terbentuk yaitu 4, sedangkan jumlah baris atau kolomnya itu 5. Oleh karena itu, tabel ini belum maksimal atau belum optimal. Lanjut, pada langkah keempat itu mengurangkan semua nilai yang tidak dilewati garis dengan nilai terkecil, dan tambahkan nilai tersebut pada nilai yang terletak pada perpotongan garis atau angka yang tercoret 2 kali. Sedangkan pada nilai yang lainnya tidak berubah atau tetap. Diketahui tabel sebelumnya seperti ini, maka yang dicari yaitu nilai terkecil dari angka yang belum tercoret. Di sini angka yang terkecil yaitu 1. Maka nantinya 4 dikurang 1, 5 dikurang 1, 7 dikurang 1, 4 kurang 1, 2 kurang 1, 5 kurang 1, 4 kurang 1. Seperti ini hasilnya.
Lalu untuk nilai yang tercoret 2 kali seperti dummy pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 5, dia akan ditambahkan nilainya dengan 1 sehingga menjadi dummy-nya 11001. Untuk yang lainnya masih tetap atau tidak berubah. Lalu periksa kembali kelayakan dan keoptimalan penugasan dengan menggambarkan garis vertikal atau horizontal dari jumlah 0 terbanyak. Ini adalah tabel sebelumnya. Kita hitung 0 terbaiknya dulu. Bisa dari kolomnya atau barisnya. Ini ada 2 pada kolom 2. Terus baris kedua juga ada 2. Kolom kelima ada 1. Kolom ke satunya juga 1, dan kolom ketiga juga 1. Maka kita bisa pilih yaitu dari kolom 2 terlebih dahulu. Kolom 2 lalu disusul dengan kolom 4 coret, lalu bisa kolom 1 dulu, kolom 5 dulu, atau kolom 3. Atau bisa juga dicoret ke sini dan ke sini. Lalu jumlah garis yang terbentuk pada pencoretan tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah garis yang terbentuk yaitu 5. Itu berarti sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom tabel ini. Maka tabel ini merupakan tabel yang telah optimal. Sehingga didapatkan yaitu reseller A, B, C, D, dan dummy-nya dengan jenis produk ini, sehingga didapatkan jenis produk yang terjual pada reseller A yaitu jenis produk 1 dengan penjualan 8, reseller B jenis produk 2 dengan penjualan 9, reseller C dengan jenis produk yang terjual 5 dan nilai penjualannya 7, reseller D jenis produk keempat dan nilai penjualannya 9, dan dummy-nya 3 dengan nilai penjualannya 0. Sehingga didapatkan pada kasus maksimum ini yaitu total nilai penjualannya sebesar 33. Kita lanjut pada bagian penyelesaian kasus minimum. Soalnya masih sama ya. Pada kasus minimum ini seperti halnya pada kasus maksimum, karena penugasannya tidak seimbang, maka langkah pertama yaitu memberi variabel dummy atau menambahkan variabel dummy pada resellernya. Jadinya dummy-nya di sini. Lalu langkah yang kedua melakukan operasi baris dengan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terkecilnya. Karena ini kasus minimum, jadi setiap barisnya itu dicari nilai terkecilnya dan dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Diketahui bahwa pada baris A nilai terkecilnya itu 2, pada baris B nilai terkecilnya 2, pada baris C nilai terkecilnya 2, dan pada baris D juga baris terkecil nilai terkecilnya itu 4. Sehingga nantinya 8 dikurangi 2 yaitu 6, 6 dikurangi 2 yaitu 4, 4 dikurangi 2 yaitu 2, 3 dikurangi 2 1, dan 2 dikurangi 2 yaitu 0. Begitu juga dengan baris B, baris C, baris D, dan dummy-nya dikurangkan dengan tiap-tiap nilai baris paling kecil. Lalu langkah yang ketiga, memeriksa kelayakan dan keoptimalan penugasan dengan menggambarkan garis vertikal atau horizontal dari jumlah nol yang terbanyak. Sebelumnya kita dapatkan tabel ini, sehingga pencoretannya 5, lalu lagi 2, ini juga bisa nih,
ini 2, coret ke sini, lalu deminya ke sini. Nah, lalu hitung pencoretan garis atau gambaran garis yang terbentuk. 1, 2, 3, 4. Jumlah garis yang terbentuk yaitu ada 4. Dengan itu berarti tidak sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom pada tabel ini, sehingga tabel ini belum optimal. Oleh karena itu, dilanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu mengurangkan semua nilai yang tidak dilewati garis dengan nilai terkecil, dan tambahkan nilai tersebut pada nilai yang terletak pada perpotongan garis atau angka yang tercoret 2 kali. Sedangkan pada nilai yang lainnya tidak berubah atau tetap. Nah, jadi sebelumnya kita dapatkan tabel ini, kita lihat angka-angka yang belum tercoret. Kita cari nilai terkecilnya, yaitu temukan 1. Maka setiap nilai yang belum tercoret dikurangkan 1. Lalu pada nilai yang tercoret 2 kali akan ditambahkan 1, sehingga didapatkan yaitu 6 kurang 1, 5, 4 kurang 1, 3, ini tetap, 1 kurang 1, 0, ini tetap. Nah, untuk yang tercoret 2 kali ditambah 1 itu menjadi 4, ini menjadi 6, ini 1, 1. Nah, yang lainnya untuk ini yang tercoret hanya 1 kali itu tetap. Lanjut ya. Selanjutnya itu memeriksa kembali kelayakan dan keoptimalan penugasan dengan menggambarkan garis vertikal atau horizontal dari jumlah 0 terbanyak. Sebelumnya kita sudah menemukan tabel di mana kita selanjutnya bisa menghitung berapa banyak nolnya. Bisa kita lihat pada kolom 4 dia memiliki 3 nol, kolom 2 dia 2 nol, kolom 1 3 nol, ini kolom 2 1, dan kolom 3 1. Ini pencoretannya bisa seperti ini, atau bisa juga nanti kolom 2 nya itu diganti dengan pencoretan baris dummy, dan pada kolom 4 pada kolom 3 diganti dengan pencoretan pada baris ke-2, baris ke B. Setelah itu menghitung jumlah garis yang terbentuk. Tadi kita sudah menggambar garis, lalu kita menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah garis yang terbentuk yaitu ada 5. Maka garis tersebut sama dengan jumlah garis baris atau kolom. Jumlah baris atau jumlah kolom. Sehingga tabel ini sudah optimal. Karena itu didapatkan pada reseller A dengan penjual jenis produk yang terjual itu 4 dengan penjualnya 3. Reseller B jenis produk ketiga nilai penjualnya 2. Reseller C jenis produk yang terjual 1, nilai penjualannya 2. Untuk reseller D jenis produknya 5 dan penjualannya 2. Sedangkan dummy-nya yaitu 5. Apabila di total itu akan didapatkan 11. Atau bisa juga reseller A dengan jenis produk kelima nilai penjualannya 2. Lalu reseller B jenis produk yang terjualnya 3 dan penjualannya 2. Reseller C jenis produk keempat penjualannya 2. Reseller D jenis produk 1 penjualannya 5. Sedangkan dummy-nya yaitu 0 dengan penjualan 0. Totalnya juga sama yaitu 11. Maka pada kasus minimum telah didapatkan total yaitu 11. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan mode penugasan
tidak seimbang ini dengan aplikasi QM for Windows. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan model penugasan tidak seimbang dengan menggunakan aplikasi QM for Windows. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi QM for Windows-nya. Kemudian akan muncul Quick Start Interaction. Kita bisa klik close. Selanjutnya pada model tree kita bisa pilih assignment. Nah, nantinya akan muncul tabel create data set for assignment. Kemudian pada title kita bisa ubah dengan model penugasan. Tidak seimbang. Selanjutnya untuk number of jobs kita bisa ubah sesuai dengan jumlah reseller pada soal. Pada soal jumlah resellernya dapat, kita pilih 4. Kemudian pada number of machine-nya, yaitu jenis produknya, kita bisa pilih sesuai dengan soal, yaitu 5. Selanjutnya pada kolom objektif ini dapat kita ganti maximize atau minimize. Maximize untuk memaksimalkan, sedangkan minimize untuk meminimalkan. Yang pertama kita akan pilih maximize terlebih dahulu. Kemudian pada penamaan barisnya kita pilih ABCD, sedangkan untuk kolomnya kita pilih angka 1, 2, 3. Nah, di sini akan ditampilkan tabel kosong. Tabel ini dapat kita isi sesuai dengan nilai pada soal. Kita mulai isi dari reseller A, yaitu 8, 6, 4, 3, 2. Reseller B 7, 9, 2, 5, 6. Reseller C 2, 3, 5, 2, 7. Reseller D 5, 10, 6, 9, 4. Setelah kita isi nilainya sesuai dengan tabel pada soal, kita bisa langsung menyelesaikan permasalahan ini dengan mengklik solve problem. Selanjutnya akan muncul tabel optimalnya. Untuk memudahkan membacanya, kalian dapat mengklik dengan assignment list. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa reseller A dengan jenis produk yang terjual, yaitu jenis produk pertama, penjualannya dengan jumlah penjualnya 8. Untuk reseller B, jenis produknya 2 dengan penjualnya 9. Reseller C dengan jenis produk 5 dengan nilai penjualannya 7. Kemudian reseller D dengan jenis produk keempat dengan nilai 9, sehingga didapatkan pada kasus maksimal ini yaitu 33 untuk totalnya. Kemudian untuk kasus minimize kita bisa langsung klik add data ini. Kemudian kita pilih minimize pada kolom objektif ini, lalu klik solve problem kembali. Nah, di sini udah ada tabel optimalnya. Kemudian kita pilih assignment list dan kita dapat mengetahui bahwa reseller A dengan jenis produk 4 penjualannya 3. Untuk reseller B jenis produk ketiga
dengan nilai penjualnya 2. Reseller C, jenis produk pertama dengan nilai penjualnya 2. Reseller D, jenis produknya yaitu 5 dan nilai penjualannya 4. Sehingga dari kasus minimal ini didapatkan totalnya yaitu 11. Mungkin hanya itu saja yang dapat sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.